Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah kaum muslim rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa tetap atas junjungan kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita sebagai pengikutnya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di antara salah satu amalan wajib kita sebagai umat muslim yang mulai banyak ditinggalkan sebagian besar kaum muslimin di era sekarang adalah yaitu amalan menuntut ilmu agama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu hukumnya apa? Ya, hukumnya tuh sangatlah wajib ya bagi kita, karena kita sebagai umat muslim tuh wajib berilmu, baik kita sebagai muslim laki-laki, perempuan, baik itu kita masih kecil, remaja, dewasa, bahkan lansia pun, semua itu wajib menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Hal ini relate dengan sabda Nabi besar kita Rasulullah SAW, di mana yaitu bunyinya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat muslim. Nah, kewajiban menuntut ilmu bagi seorang muslim ini tidak dibatasi loh oleh umur, seperti yang saya katakan tadi. Berapapun umur kita nih sekarang, entah itu masih muda atau udah tua, semua itu wajib loh menuntut ilmu. Kenapa sih wajib? Ya karena kita tuh wajib menuntut ilmu sampai kapan ya? Sampai ajal kita dijemput, sampai kita meninggal. Kita wajib menuntut ilmu, kita wajib belajar. Nah, bahkan katanya tuh jika seorang muslim sudah dianggap ulama sekalipun, tetap wajib yang namanya menambah ilmu, yang namanya menuntut ilmu. Apalagi kita sebagai orang awam, sebagai orang yang baru belajar, maka perlu penekanan untuk menuntut ilmu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya kesuksesan dan juga kebahagiaan tidak akan pernah diraih tanpa adanya ilmu. Kenapa? Karena seseorang yang ingin sukses dan bahagia di dunia saja itu ya butuh ilmu gitu loh. Apalagi ya kita ingin sukses baik di dunia maupun di akhirat, tentu saja kan ada ilmunya. Tahukah jamaah, kenapa sih ilmu agama itu? Emang ilmu agama itu apa? Jadi ilmu agama merupakan ilmu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, kenapa sih penting banget gitu dari tadi? Karena ilmu agama itu kan pondasi dalam kehidupan kita ya. Dimana ilmu agama tuh petunjuk, dengannya kita bisa membedakan mana hak dan juga mana yang batil. Nah, bayangin ya kalau misalkan masyarakat tuh hidup tanpa ilmu, khususnya ilmu agama. Nah, peradaban tuh akan kayak menjadi mundur dan terbelakang gitu loh. Kelihatannya tuh kayak modern, keren, tapi moralnya rusak. Karena apa? Karena ilmu agamanya kurang. Dimana kelihatannya demokratis. Padahal tuh tatanan masyarakatnya tuh nggak beraturan gitu. Terus semua yang haram tuh sekarang tuh dihalal-halalin gitu loh. Dikiranya sih modis, padahalnya tuh pakaiannya tuh kurang ya, atau terbuka, tidak menutup aurat. Karena apa? Kurangnya ilmu agama. Nah, maka jangan heran ya jika banyak di antara kaum muslimin yang terjerumus dalam keharaman, sementara tuh nggak sadar kalau misalkan dia tuh berbuat dosa atau keluar dari tuntutan syariat Islam. Hal ini tuh kenapa bisa terjadi? Karena apa? Karena minimnya ilmu agama yang dimiliki oleh kaum muslimin pada umumnya di zaman sekarang itu. Nah,
Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, agama Islam itu hadir sebagai agama yang sangat memotivasi umatnya itu untuk senantiasa menuntut ilmu. Baik itu ilmu yang menunjang kehidupan kita di dunia ataupun ilmu yang membawa kesuksesan kita baik di kehidupan di dunia kita maupun di akhirat nanti kelak. Ataupun nyatanya banyak umat Islam yang sangat ini justru menuntut ilmu dunia saja, tapi kita tuh sering melupakan ilmu akhirat. Padahal tuh Allah tuh benci banget sama umatnya yang menuntut ilmu dunia saja tetapi ilmu akhirat terbelangkai, yang mana sesuai dengan hadis Rasulullah artinya tuh ada sesungguhnya Allah Ta'ala benci pada setiap orang yang pandai dalam perkara dunia tetapi ia sangat bodoh dalam perkara dunia akhirat. Hadis riwayat Hakim. Nah, dari hadis ini, oleh karena itu jamaah kaum muslimin tuh jangan sampai ya kita menjadi orang yang dibenci Allah. Kita gak mau kan hidup sia-sia karena kebodohan kita dengan perkara akhirat. Masih lebih baik sih kita bodoh dalam urusan dunia. Tetapi dalam urusan akhirat kita harus pandai. Tapi kan kita juga bisa balance gitu antara ilmu dunia dan ilmu akhirat tuh bisa dipelajari loh sama-sama supaya hidup kita sukses di dunia maupun di akhirat. Nah, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ada banyaknya keutamaan menuntut ilmu agama di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang pertama yaitu keutamaan menuntut ilmu. Nah, dari dalil Allah dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah itu maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Keutamaan menuntut ilmu yang kedua adalah, yang pertama itu kan kita ketika menuntut ilmu akan diangkat derajatnya. Nah, yang kedua ini, ketika kita menuntut ilmu, maka jalan kita menuju surga akan dimudahkan. Nah, hal ini sesuai nih dengan hadis Nabi yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan berikan jalan ia kemudahan jalan menuju surga. Nih teman-teman, enak banget kan? Nah, dengan kita menuntut ilmu, memiliki ilmu, maka kita akan memperoleh hidayah dan juga petunjuk jalan menuju surganya Allah. Sebaliknya, jika kita tidak memperoleh hidayah dan petunjuk jalan menuju surga, bagaimana mungkin sih kita bisa sampai ke surganya Allah? Ibaratnya nih ya, ada seseorang yang hendak nih pergi ke sesuatu tempat tanpa mengetahui petunjuknya, arahnya tuh nggak tahu nih mau kemana. Nah, maka ia kan pasti akan tersesat ya. Dimana ketika tersesat berarti nggak tahu nih tujuannya kemana. Demikian pula apabila kita mengetahui arah menuju surga, maka kita akan membuat kita tidak akan tersesat ketika kita tahu arah gitu intinya. Nah, yang ketiga itu, keutamaannya itu malaikat akan merendahkan sayapnya untuk para penuntut ilmu nih, karena senang nih dengan para penuntut ilmu. Sebagaimana sabda Nabi yang berkata, dan sesungguhnya para malaikat ini merendahkan sayapnya karena apa? Karena ridhonya kepada para penuntut ilmu. Masya Allah, malaikat aja tuh tunduk gitu loh. Malaikat itu akan tunduk ketika kita menuntut ilmu. Malaikat itu akan terkagum-kagum. Nah, yang keempat itu, orang yang berilmu itu akan didoakan oleh penduduk langit dan bumi, bahkan ikan-ikan yang di air agar diampuni dosanya. Masya Allah sekali kan? Sesuai sama hadis Nabi yang artinya, dan sesungguhnya orang berilmu itu para penghuni langit dan bumi, bahkan ikan di laut itu memohon ampun untuknya. Nah, kurang baik apa Allah sama kita? Kita tuh melakukan kebaikan aja menuntut ilmu, kita pengen tahu nih, kita pengen kepo sama agama kita. Allah tuh bahkan kayak malaikat, orang-orang penghuni bumi, hewan-hewan tuh ngedoain kita supaya kita diampuni dosanya. Dan yang kelima, orang berilmu itu lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Nah, sesuai dengan hadis Nabi juga yang artinya, dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah itu seperti perbandingan keutamaan di bulan di malam hari dengan seluruh bintang. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki ilmu itu dapat memberikan manfaat kepada sekitarnya. Sementara orang yang hanya beribadah manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Nah, jadi ilmu itu sangat penting ya teman-teman, apalagi ketika kita nge-share ilmunya.
Jadi ilmu itu akan sangat bermanfaat ketika kita membagikan ke sekitar. Yang keenam, ketika kita menuntut ilmu tuh kita adalah pewaris para nabi, dimana jamaah kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita belajar ilmu, terutama ilmu agama ya. Karena apa? Jangan sampai kita menjadi orang yang dibenci oleh Allah. Karena apa? Karena tidak paham dengan ilmu agama. Ketahuilah bahwa pertanda seseorang itu dikehendaki baik oleh Allah adalah ketika ia memiliki ilmu agama ya. Demikian pidato tentang keutamaan menuntut ilmu beserta hadisnya yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.